Matilda Darkshaven. Selama berabad-abad, wilayah bernama Count Kerbek selalu menjadi garis depan dalam memerangi serbuan para naga, hingga bencana tersebut dinamai sebagai bencana naga. Semua pasukan pun dikerahkan dalam skala besar demi bisa melindungi garis depan kerajaan Ridil. Sayangnya pada bencana kali ini, perjuangan mereka bisa dikatakan telah berakhir. Karena untuk pertama kali sejak ratusan tahun, seekor naga raksasa berwarna hitam muncul, memimpin semua naga hingga membuat semua orang putus asa melihatnya. Hoi, Roa Meze Peinia. 竜との戦いの歴史である。Tepat di belakang medan peperangan, sebuah kota tengah pasrah menantikan nasib yang akan menimpa mereka. Seorang putri bangsawan bernama Isabel Norton ini nampak diminta oleh maidnya untuk segera mengungsi ke tempat yang aman. Namun sebagai putri seorang kesatria bangsawan, Isabel menolak untuk kabur dan bersumpah tak akan meninggalkan rakyatnya. この身がケルベックの地に費えようとも。 3 bulan setelahnya, nampak scene yang beralih ke seorang gadis muda bernama Monica yang tinggal di sebuah pondok sederhana bersama kucingnya Nero. Pagi itu, seorang gadis kecil bernama Annie datang untuk mengirimkan bahan makanan untuknya. Bisa kita lihat Annie nampaknya cukup dekat dengan Monica sampai bisa mengkritik seberapa berantakannya rumahnya itu. この紙の束は大事なもの。捨てていいもの？全部大事。 Kemudian, dengan sangat semangatnya, Annie menceritakan kabar bencana naga di perbatasan timur 3 bulan yang lalu yang berhasil selamat berkat kemunculan salah satu dari 7 sage agung. Di mana sage agung termuda dengan julukan penyihir sunyi itu dikabarkan berhasil mengalahkan Worgan, sang naga hitam legendaris yang memimpin para naga dalam bencana tersebut. この国の魔術師トップ7人のことね。沈黙の魔女がたった一人で撃退したんだって。 Di tengah Annie yang sangat bersemangat, Monica terlihat sangat gugup dan langsung memberikan sejumlah uang yang nominalnya dianggap kebanyakan. Melihat Monica yang punya banyak uang, Annie jadi penasaran dengan profesinya. Menghitung, hanya itu saja yang bisa Monica beritahukan padanya. Annie yang mengira dia itu pakar matematika memberitahukan bahwa tadi di desa, seorang pakar matematika yang mengaku sebagai rekannya Monica datang menanyakan alamat rumahnya. Bersamaan dengan Monica yang keringat dingin, tiba-tiba aja orang yang dimaksudkan datang menyapanya. O hisashiburi. ルルルルルイルイスなどと愉快な名前にしないでいただけますかな。 Setelah orang bernama Louis dan asistennya yang bernama Rins Belfait ini datang, Annie langsung pamitan pergi dari sana selepas diucapkan terima kasih. Berkat kedatangan mereka berdua, kita semua pun akhirnya tahu siapakah sosok Monica sebenarnya. お久しぶりです。七賢人が一人、沈黙の魔女、モニカ・エバレット殿。 Pada dasarnya, umat manusia itu tidak bisa memanfaatkan energi magis tanpa sebuah mantra. Tapi seorang gadis muda yang kelewat jenius berhasil membalikan logika dunia dan mewujudkan hal yang terkesan mustahil bagi semua orang. Dan itulah Monica Everett, sosok penyihir sunyi yang merupakan anggota termuda di antara 7 sage agung lainnya. Adapun alasannya yang bisa menguasai sihir tanpa mantra sebenarnya terbilang cukup sederhana. Sangat pemalu, mudah gugup, dan kesulitan dalam berbicara di hadapan orang lain menjadi alasan Monica yang waktu masih di akademi hampir gagal karena muntah dan pingsan saking gugupnya. Rasa gugupnya itulah yang membuatnya tak bisa merapalkan satupun mantra. Namun di saat itulah Monica Everett memutar otaknya, di mana jika dia tidak bisa merapalkan mantra di hadapan orang-orang, maka dirinya hanya perlu memakai sihir tanpa perlu merapalkan sebuah mantra. 詠唱なしで魔術を使えばいいんだ。モニカの発想は斜め上をかっ飛んでいき、
そのまま才能を開花させてしまった。 Sederhananya, Monica adalah tipikal orang yang jika ada yang sulit, kenapa harus yang gampang? Karena bukannya mengatasi masalah mentalnya, dia justru menciptakan sesuatu yang sangat-sangat di luar akal sehat dunia ini. 上の努力の行き着いた果てであった。 Dan begitulah kisah seorang Monica Everett yang menguasai sihir tanpa mantra dan meraih titel 7 Sage Agung Kerajaan Riddle. Singkat waktu setelah Louis selaku penyihir pelindung meminta Rin memasangkan sihir peredam suara, masuklah mereka ke topik utama, di mana ternyata Louis ingin meminta bantuan Monica atas perintah rahasia yang diberikan oleh sang raja untuk mengawal pangeran kedua. Mendengar hal itu, Monica pun agak kaget karena setaunya Louis adalah pendukung faksi pangeran pertama. Biarpun sempat kepikiran beberapa hal, tapi Louis sadar meragukan keputusan dan rencana paduka raja adalah sesuatu hal yang sangat-sangat lancang. Ia lalu menambahkan sang pangeran kedua Felix saat ini sedang bersekolah di akademi elit berasrama, yakni Akademi Serendia. Meski sebenarnya Louis bisa-bisa aja menyusup untuk melakukan misi pengawalan, tapi dengan sok kepedeannya orang ini merasa mustahil menyusup dengan wajah serta popularitasnya yang udah setara kayak artis sosmed kandang monyet. Bukannya menjawab pertanyaan Monica, Louis malah menambahkan bahwa akademi itu berada di bawah kekuasaan Duke Lockford selaku pemimpin faksi pangeran kedua. Setelah menunjukkan sebuah bros yang diberikan pada pangeran kedua yang kini telah rusak, dengan sangat hebatnya Monica bisa langsung tahu semua sihir yang ditanamkan di dalam benda itu. Sejujurnya benda itu sendiri ditujukan sebagai alat pelacak keberadaan pangeran kedua. Namun tepat sehari setelahnya, bros itu hancur dan tidak dapat berfungsi lagi. 私が不眠不休で1週間費やしたのにたった1日でブローチが割れた時は愉快すぎて笑ってしまいましたよ。 Lebih mengesalkannya ketika Louis mendatangi Pangeran Felix, dengan sangat entengnya beliau beralasan tak terjadi apapun dan benda itu rusak hanya karena kedudukan. Setelah memberitahunya sebanyak itu, Louis berharap Monica udah tahu arah pembicaraan mereka. 私の代わりに学園に潜入して殿下を護衛してきてください。 Tidak sepertinya yang punya fisik dewasa, umur menjelang kepala 3 dan wajahnya yang udah dikenal semua orang, Monica tidak pernah sekalipun menunjukkan wajahnya di khalayak publik. Umurnya yang masih 16 tahun dan fisiknya yang bahkan 11-12 sama bocil. Dirinya pun diyakini takkan ada yang percaya bahwa orang sepertinya adalah salah satu dari 7 Sage Agung. でもではありません。 Melihat betapa tidak percaya dirinya si Monica, Louis pun mengingatkannya bahwa sudah 2 tahun berlalu semenjak mereka berdua terpilih menjadi 7 Sage Agung. Dirinya pun agak menyindir Monica yang kerjaannya hanya mengurung diri dan tenggelam dalam tumpukan kertasnya. Setelah mengingatkannya lagi tentang julukan para 7 Sage Agung yang diyakini sebagai penyihir terkuat di kerajaan, Monica terus-menerus ditekan untuk menerima permintaannya. あなたに拒否権はないのですよ。 Setelah Monica menyetujui dengan terpaksa, lanjutlah mereka ke tahap berikutnya, di mana Louis memulainya dari sebuah kisah menyedihkan dari seorang gadis yatim piatu yang diadopsi oleh istri Count Kerbeck. Namun sejak Countess Kerbeck meninggal dunia, gadis yatim piatu itu diadopsi oleh seorang gadis bangsawan jahat dan memperlakukannya layaknya pelayan. Lalu, gadis bangsawan itu juga masuk ke dalam Akademi Serendia dengan si gadis yatim piatu sebagai pelayan pribadinya. はい、このかわいそうな娘があなたの役です。 はい。 Di malam harinya nampak Monica yang masih termenung dengan wajah yang seriusan cocok banget buat dijadiin stiker. Lalu Nero datang dan mencoba menghibur majikannya itu.
お前が大好きな肉球だぞ。王子様の声なんて。Rupa-rupanya Nero bisa berbicara dan bahkan berusaha menghibur Monica yang masih nggak pede dengan misinya. Meskipun dia ingin kabur, sayangnya Monica pernah satu kali melihat amarah Louis, dan sejak saat itulah ia merasa mustahil bisa lolos darinya. Lebih parahnya lagi, Monica bahkan gak tahu wajah target misinya, karena sejak pertama kali dia menjadi 7 Sage Agung, ia selalu saja menutupi kedua matanya saat di depan publik. Mendengar hal itu, Nero merasa tidak tahu wajah targetnya sendiri adalah sesuatu hal yang teramat sangat fatal. Isi kepala ceria, aslinya mah menderita banget. BTW kalau kalian sadar, ini cewek tadinya ngitung babi yang dijual dalam setahun, tiba-tiba aja nih udah 28 tahun dan terjual sebanyak 217.000 ekoran. Dan kemudian memberitahu sebentar lagi mereka akan tiba di kediaman keluarga Louis. Setibanya di sana, nampak Louis yang hendak memeluk sang istri yang dikira datang untuk menyambutnya. ただいま戻りました。眼球運動異常なし、歯肉の出血なし、痩せすぎね。 Setelah Mommy Rosalie memeriksa kondisi tubuh Monica dan menyadari adanya gejala malnutrisi dan juga anemia, langsunglah dia menariknya ke dalam biarpun dia belum mengenalnya sama sekali. Melihat hal itu, Louis pun langsung merajuk, tapi Rosalie yang sepertinya seorang dokter tidak memperdulikannya karena yang terpenting baginya adalah seorang pasien. 少しは人前に出られる状態になりましたな。 Setelah mengkinclongkan sosok Monica, Louis mengajaknya untuk menemui seorang tamu. Dan karena perannya pada misi kali ini ialah menjadi pelayan ngenes, oleh karena itulah dia membutuhkan partner yang saat ini sedang menunggunya di ruang tamu. Dan tamu yang dimaksudkan di sini ialah Putri Count Kerbeck yang bersedia membantu Monica dalam menjalankan tugasnya. ごきげんよう。あら、モニカおばさま、相も変わらず貧相な身なり。あなたが我がケルベック伯爵家の末席に名を残しているなんて、私恥ずかしくて仕方ありませんわ。Sedikit pengingat aja, gadis ini adalah Isabel yang kita lihat di awal scene tadi. Biarpun dia bersikap begitu, namun ternyata semua itu hanyalah akting belaka. Dan sebenarnya Isabel adalah gadis yang sangat baik dan juga sopan, yang sangat menghormati Monica selaku penyihir sunyi dari 7 Sage Agung. Dirinya juga berterima kasih atas bantuan yang Monica berikan pada wilayahnya. Lalu, untuk mengenang jasanya itu, nampak scene yang mundur ke 3 bulan yang lalu, di mana saat itu Isabel dan Agatha sama-sama ingin menetap dan menolak untuk kabur kemanapun. Adik Isabel kemudian datang untuk melaporkan bahwa salah satu dari 7 Sage Agung telah datang dan berhasil mengalahkan Worgan, sang naga hitam legendaris. Baru aja merasa senang dan juga lega, tapi di saat itu jugalah para naga yang telah kehilangan sosok pemimpin berakhir menyerang dengan membabi buta. Bahkan ada salah satu naga yang terlihat akan memangsa Isabel yang membeku ketakutan. Sampai akhirnya dalam sekejap naga itu tumbang tak bernyawa. Bersamaan dengan itu, langit yang tadinya gelap mendadak memunculkan sebuah lingkaran sihir bercahaya terang, disusul dengan keluarnya sebuah pintu raksasa. Pada dasarnya, manusia tidak bisa memanfaatkan energi magis tanpa sebuah mantra. Namun ada seorang gadis muda jenius yang berhasil membalikkan logika dunia ini. Dan itulah Monica Everett, sang penyihir terhebat dalam sejarah kerajaan Riddle. 詠唱によって魔術式を編み魔力を行使する術を魔術という。詠唱なくして魔力を扱うことはできない。沈黙の魔女。
Isabel yang melihat sihir maha dahsyatnya sang penyihir sunyi membuatnya bertekad untuk mendedikasikan dirinya pada sosok idolanya itu. Pujian-pujian yang dilontarkannya itu justru membuat Monica semakin gugup dibuatnya. Puncaknya ialah ketika ia mendengar pernyataan Isabel yang terlalu di luar nalar. Scene lalu menampilkan masa kecilnya Monica sewaktu dia berulang tahun, di mana pada saat itu sang ayah menghadiahinya sebuah meteran yang membuatnya sangat bahagia. Monica diajari bahwa seluruh dunia, termasuk umat manusia, dipenuhi dengan angka. Setibanya mereka di asrama akademi, langsunglah Isabel menunjukkan gimik putri bangsawan egois yang tidak sudi sekamar dengan seorang pelayan. Bersyukurnya sebelum mereka sampai, Isabel udah ngewanti-wanti ketika Monica yang takut jika harus sekamar dengan orang lain. Dengan skill actingnya setara sama sinetron tukang korup naik guillotine, Isabel berhasil menakut-nakuti Pak Kepsek hingga permintaannya untuk meletakkan Monica di kamar loteng akhirnya dikabulkan. Scene beralih ke seorang bendahara OSIS bernama Aaron O'Brien yang tengah disidak atas penggelapan dan juga perekayasaan sejumlah dana. Biarpun telah banyak bukti dilayangkan padanya, Aaron sama sekali tidak merasa bersalah dan seolah memiliki backingan yang dirasa akan melindungi dirinya. Entah siapa itu, tapi yang jelas Aaron si bendahara yang masuk lewat jalur kakeknya justru menghina keluarga kerajaan yang dianggap anjing piaraan para duk. Akibat aksinya barusan, Aaron akhirnya dijatuhi hukuman dikeluarkan dari sekolah dan ketua OSISnya ini melarangnya keluar asrama sampai surat resmi pengeluarannya diterbitkan. Sementara itu, nampak Isabel yang masih bersedih karena sebenarnya dia tuh pengen banget party-party di kamar bareng Monica. Gak lama berselang, keduanya mendapati Aaron yang lagi digeret dua anggota OSIS beserta seorang guru. Melihat hal itu, Isabel pun ngasih tahu Aaron adalah putra Count Stell, sedangkan yang coklat bernama Elliot ini merupakan putra Count Desvi. Dan meskipun dia nggak tahu siapa yang rambut perak, tapi dilihat dari emblem OSISnya aja, sudah pasti orang itu juga berasal dari keluarga elit sepantaran. Setibanya di kelas, Monica yang disuruh buat memperkenalkan diri, nampak hanya diam saja meski Pak Victor telah mendesaknya untuk melakukan perkenalan. Di siang harinya, nampak Monica yang dihampiri oleh seorang putri baron bernama Lana Colette. Udahlah kawaii, walau tepot. Wavable, walau tepot. Dia juga sangat baik dan mau berbicara dengan Monica. Walau tepot. Berkat interaksi itulah Monica mulai bisa berbicara meski hanya sepatah dua kata. Di tengah itu, beberapa gadis bangsawan lainnya terus dan terus mengatai bukan hanya penampilan Monica yang terkesan kayak orang kismin, tapi juga menyindir Lana yang merupakan OKB alias orang kaya baru. Di mana gelar baron keluarga Colette bisa didapatkan karena uang, alias dibeli. Bukannya menjauhi Monica, Lana justru tidak memperdulikan kata-kata mereka sama sekali. 動かない。は、はい。これでいいわ。できるようになりなさいよ。Setelah menyesali diri yang tak bisa mengucapkan terima kasih ke Lana, tibalah waktunya mencari keberadaan Felix sang pangeran kedua. Harusnya sih begitu.
Tapi nyatanya, Monica nggak bisa melakukan apapun akibat banyaknya orang dikala dia tengah melakukan pencarian. Akan tetapi, rasa takutnya terhadap Louis si kacamata iblis membuatnya tidak menyerah dan ingin berusaha lebih keras lagi. Sebelum memulainya lagi, dengan sangat mirisnya gadis ini ingin makan siang, tapi hanya dengan biji kenari. Setelah dia memasuki area taman bunga, tadi sengaja Monica melihat si ketua OSIS yang tengah membaca buku sendirian. Awalnya si Monica ingin pergi dari sana, tapi tiba-tiba... まんまと引っかかったな。それが武器か。私のポケットに昼食入れてるやつなんているわけないだろ。やだ、怖い。 Si ketua OSIS lalu menyuruh Elliot untuk melepaskan tangan Monica dan meyakinkannya bahwa gadis itu nampak seperti tupai kecil yang tidak berbahaya. Melihatnya yang bantuin mungut makan siangnya, Monica pun hendak berterima kasih padanya. Namun, sesaat kemudian... 危ない。 Tanpa mereka sadari, Monica baru aja menggunakan sihir tanpa rapalannya. Sementara itu Elliot langsung pergi karena menduga pot barusan bukan sekedar kebetulan. Baru aja lega, Monica udah dikejutkan lagi oleh momen yang biasanya cuma terjadi pada heroin cerita romans biasa. Scene kemudian menampilkan sebuah kenangan buruk pasca kehilangan sang ayah. Dilihat dari situasinya, sepertinya semua ini adalah salah satu penyebab dibalik sifat penakutnya Monica terhadap orang lain. Begitu dia terbangun, nampak seorang petugas UKS yang juga teman sekelasnya, Selma Kars, yang memberitahu apa yang terjadi dan terlihat mengkhawatirkannya. Bersamaan dengan itu, Monica mengagumi tangan Selma yang sangat indah baginya. Sesampainya di kamar, Nero langsung menanyakan kabar hari pertamanya. Setelah menceritakan apa yang terjadi, Nero mengaku punya ide tepat ketika Monica yang menyesal karena nggak bisa mengucapkan terima kasih pada beberapa orang yang telah baik padanya hari ini. Mendengar hal itu, seketika Monica langsung ketakutan karena tahu apa yang akan terjadi habis ini. これでどうだ。ありがとうございますと言え。 Di tengah ketakutan Monica terhadap wujud manusianya Nero, tiba-tiba aja Nero ngasih tahu ada orang mencurigakan gak jauh dari tempat mereka. Setelah diintip dengan sihir pengintai, Nero mengira itu adalah pembunuh bayaran yang dikirim untuk menghabisi pangeran kedua. 私、あの人と会ってる。 Monica lalu bermimpi tentang masa kecilnya yang dibanjiri rasa penasaran dengan penelitian sang ayah yang diyakini oleh sang ayah sendiri bahwa itu tak akan bisa terselesaikan di sisa umurnya. Entah penelitian macam apa yang dilakukannya, tapi yang jelas kata-kata terakhir dari sang ayah dulu adalah sesuatu hal yang tak akan terlupakan bagi Monica. Singkat waktu, berkat Nero yang memberikan kata-kata bijak, yakni hidup memang dipenuhi hal-hal yang akan berakhir sia-sia, tapi justru karena hal itulah, kita harus bisa menikmati semua itu dengan sepenuh hati. Monica jadi teringat dengan ucapan sang ayah dulu. 気分がポカポカするからな。人生は無駄だらけだ。ならばその無駄を大いに楽しもうではないか。困難な挑戦ほど楽しいものだよ。ちょっと挑戦してみる。 Setibanya di kelas, nampak Lana yang dikejutkan oleh Monica yang datang dengan rambutnya yang acak kadul. Usai mengucapkan terima kasih dan hendak mengembalikan pitanya, Lana yang merasa gak butuh memintanya untuk menyimpannya saja. Tak ingin menyerah dengan sifat introvertnya, Monica memberanikan diri untuk meminta bantuan Lana mengajarinya ikatan rambut yang kemarin. Singkat cerita, di tengah Lana yang mengajarinya sembari membicarakan banyak hal, Lana sendiri rupanya hampir sama seperti Monica yang takut jika topik obrolannya itu akan membosankan bagi orang lain.
Tentu Monica nggak merasa begitu dong ya, dan membandingkannya dengan dirinya sendiri yang juga akan dianggap sangat membosankan karena topik obrolannya selalu berkutat tentang angka. 数字の話ばかりしちゃうから何それ変なの変ですか Selesainya mengikat rambut Monica, tiba-tiba aja para gadis di kelas ramai begitu Elliot datang untuk mencari seseorang yang ternyata 人の顔を見るなり逃げ出すとは確かに臆病なコリスだ。 Elliot lalu mengajaknya untuk ikut dengannya menemui sang ketua OSIS. Setibanya di sana, alangkah terkejutnya Monica begitu tahu sosok yang ditemuinya kemarin ternyata adalah sang pangeran kedua alias target pengawalannya. なんておバカな出会いをしてやがるのですか、同期殿。 Dan seperti saat dengan Lana tadi, Monica kembali memberanikan diri untuk berterima kasih pada Pangeran Felix soal kemarin. Mumpung lagi berani gini, Monica juga menanyakan alasan Felix yang pergi keluar di tengah malam. Elliot pun kaget karena belum diberitahu sama sekali. Nah, di saat Felix yang masih menyangkal dan tidak ingin mengakuinya, seketika itu pula jiwa matematikawan dalam diri Monica bangkit, melupakan segala hal di sekitarnya demi bisa membuktikan ucapannya tadi. 私は目で見たものの長さを言い当てる自信があります。天下は頭の横と縦の比率が1対 1.618 でした。これは人間が最も美しいと感じる黄金比に限りなく近い数値です。6番の人物も天下もへそで分割した時、上と下の比率がこの黄金比でした。さらになんと Di tengah semangat membara Monica yang lagi panas-panasnya, tiba-tiba aja jiwa introvertnya kembali dan baru sadar dengan apa yang tengah dilakukan olehnya. Karena udah nggak bisa ngelak lagi, pada akhirnya Felix mengakuinya. Dan sepertinya ada sebuah rencana yang hanya diketahui oleh circle utama Pangeran Felix saja. Itulah kenapa Elliot seperti udah biasa dan merasa Cyril juga akan pingsan jika tahu Pangeran Felix bergerak sendirian. Berkat apa yang terjadi barusan, mereka jadi yakin Monica tidaklah berbahaya sama sekali. Mendengar kata pembunuh bayaran, seketika itu pula Monica mencoba menanyakan tentang insiden kemarin. Jelas itu bukan sebuah kebetulan, bahkan Felix dan juga Elliot ngasih tahu udah ada cukup banyak kejadian serupa yang diyakini gara-gara penangkapan Aaron, si mantan bendahara. Mereka berdua yakin Aaron memiliki kaki tangan yang belum terungkap identitasnya. Mendengar semua itu, Monica pun sadar dirinya tengah dicurigai sebagai kaki tangan si koruptor Aaron. Kondisinya diperparah begitu Elliot yang mendesaknya untuk mencari tahu pelaku sebenarnya jika dia tak ingin dijadikan kambing hitam. Tak punya pilihan lain, pada akhirnya Monica menyanggupi permintaan tersebut. お前護衛なんだよな。資格扱いされてちゃダメじゃね。山小屋帰りたいよ。どうせ私無能な引きこもりだもん。仕方ないご主人様だな。 Setelah Nero menghibur majikannya, nampak keduanya yang mendatangi TKP pot bunga sebelumnya. Dilihat dari arah lintasannya, Monica yakin pot itu dijatuhkan dari ruang musik di lantai keempat. Sebelum bisa ke sana, langkahnya harus terhenti begitu melihat Selma yang tengah dibully komplotan bangsawan so elit yang dipimpin oleh Caroline Simons. Di mana ternyata Selma adalah tunangan dari Aaron. Di tengah Monica yang cuma bisa diam memperhatikan, Lana datang mengajaknya naik ke atas dan tak perlu memperdulikan Caroline and the gang. Sayang Caroline si paling elit tak ingin memberi jalan dan hal tersebut membuat konflik timbul di antara mereka berdua. Dimulai dari Lana yang keluarganya dikatain, derajat keluarga Caroline yang lebih tinggi, hingga Lana yang muak dan mengatai banyak omong, membuli, serta menghalangi jalan adalah tata krama di keluarga Caroline.
Gak berhenti sampai sana aja, Lana juga menyindirnya yang bukannya gak mau minggir, tapi dia gak bisa minggir karena bokongnya yang terlalu besar. 覚醒の魔術でダメ、ここじゃ不自然。体に防御結界、跳ね方が不自然。どうしようどうしよう。階段の段差に出そう。防御結界で段差を埋めてしまえば、あとは自然に転がり落ちるだけ。Karena kejadian tadi sengaja Monica menubruk salah seorang anggota OSIS, yakni Cyril Ashley. Monica yang mengira akan dimarahi membuatnya terus meminta maaf padanya. Yang padahal si Cyril ini cuma khawatir padanya. Tapi di momen inilah Monica menyadari kebocoran energi sihir dalam diri Cyril. Singkat cerita, di saat Lana yang dijadikan kambing hitam oleh Caroline, disinilah Monica harus menghadapi kenyataan bahwa ketika bangsawan yang punya status lebih tinggi menyatakan bangsawan yang lebih rendah bersalah, maka hukum akan mengikuti status yang lebih tinggi. Khawatir Lana akan dijadikan tersangka atas insiden barusan, Monica pun berusaha keras untuk menyelamatkan Lana selaku orang pertama yang telah baik padanya di akademi itu. 誰も悪くなくて、私の足を滑らせただけです。モニカ! Di tengah Monica yang ngos-ngosan, tiba-tiba ia mendengar suara piano dari dalam ruang musik. Sosok bernama Bridget Graham ini pun menyadari kehadirannya, menyuruhnya untuk menyelesaikan urusannya secepat mungkin dan jangan sampai mengganggunya. Monica yang beralasan ada barang yang tertinggal di balkon ruangan itu langsung mencari petunjuk di sekitar sana. Fokus utamanya tertuju pada ketinggian tembok pembatas balkon yang baru bisa dicapainya dengan cara menaiki pot terbalik di sebelahnya. Setelah mengkonfirmasi lokasi jatuh pot sebelumnya, Monica langsung panik begitu mendapati sarung tangannya yang kotor karena tanah. Menyadari hal itu, barulah ia teringat sesuatu hal yang janggal dan mencurigai seseorang. Lalu, berkat Bridget yang hendak pergi dan mengunci pintu ruangan, Monica jadi tahu bahwa kunci ruangan itu harus diminta dengan cara mengajukan permohonan ke ruang guru. Semua petunjuk yang didapatkannya membawanya menemui Pangeran Felix di ruang OSIS. Gak pakai basa-basi, dirinya langsung menyampaikan bahwa ia telah mengetahui identitas pelakunya. Scene berpindah ke Selma yang lagi-lagi tengah mendapat bulian dari 3 ekor anak dajjal yang mengaku sebagai temannya. Dalam hati mau separah apapun hinaan yang didapatkannya, dirinya hanya memperdulikan status teman yang bisa membuktikan bahwa dirinya bukanlah Selma yang tidak punya apa-apa. Tapi di saat itulah Elliot datang mengajaknya menemui Pangeran Felix. Sesampainya di sana, terungkaplah bahwa pelaku yang dimaksud oleh Monica tadi ternyata adalah Selma. Monica lalu diminta untuk menjelaskan hasil analisanya. 看板事件は現場が片付けられてしまったので、けど植木鉢が落とされた件は分かりました。植木鉢が落とされたのは落下地点から東棟のすべてのバルコニーに花が飾ってありますが、落下速度と植木鉢の砕け方からどの階から落とされたか計算で割り出す。そこは省略していいよ。Setelah menuliskan perhitungan yang memungkinkan, Monica menjelaskan bukan hanya tentang pot bunga yang dijatuhkan dari ruang musik lantai keempat, tapi juga memberitahu bahwa dirinya telah memeriksa dokumen peminjaman kunci ruang musik kemarin. Lalu berhubung tingginya dan juga Selma itu 11-12, pot besar tadi menjadi kunci untuk mereka berdua bisa meraih tembok pembatas balkon itu. Biarpun Selma mencoba mengelaknya, tentu saja hasil penyelidikan Monica gak berhenti sampai sana aja. Di mana kemarin, tepat setelah Monica terbangun di UKS, Selma tidak mengenakan sarung tangannya yang dicurigai itu kotor terkena sisa tanah di pot besar itu. Selma semakin dibuat tak berkutik begitu Monica yang mengungkapkan bahwa ia tadi menemukan sepasang sarung tangan di tempat sampah. Selma-sanのイニシャルが刺繍された。Setelah berteriak histeris, Selma langsung mengaku bahwa memang dirinya lah pelakunya.
Bahkan korupsi yang dilakukan oleh Aaron sebelumnya, dia juga mengaku itu semua atas perintahnya. Bisa dilihat dari ekspresinya, untuk kasus korupsi Aaron jelas Selma hanya mencoba melindunginya. Bahkan ia sampai memohon agar Aaron dibebaskan dari segala tuduhan tersebut. Seperginya Selma, Monica yang sempat merasa bersalah karena takut keluarga Selma akan diberi hukuman berat atas percobaan pembunuhan keluarga kerajaan, langsung ditenangkan oleh Felix bahwa ia berencana menyuruhnya DO dengan alasan kondisi kesehatan. Gak berselang lama, fokus Monica tertuju ke tumpukan kertas Felix yang berisikan rincian anggaran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. ここの数字が合ってないです。はい。あ、ここも無理やり辻褄合わせたようですけど。 Terkejut melihat Monica yang bisa langsung menyadari semua kesalahan yang ada, Pangeran Felix pun berniat meminta bantuannya dalam memeriksa semua laporan keuangan tersebut. 数字不足だったから嬉しい。では改めて君を生徒会会計に任命する。 Di malam harinya, lagi-lagi wajah Mabel Monica terpampang, dan hal tersebut membuat Nero heran karena dengan menjadi bendahara OSIS, itu artinya Monica bisa lebih mudah melakukan misi pengawalannya. Bukan tanpa alasan, Monica hanya merasa ngedown begitu pengangkatannya menjadi bendahara ditentang penuh oleh petinggi OSIS yang lainnya. Dan ya, semua itu bermula dari Monica yang melemparkan komentar pedas terkait pemeriksaan laporan anggaran 5 tahun ke belakang. 動くお金がびっくりするほど大きいのに、びっくりするほど管理がずさんでびっくりしました。貴様、殿下に何という口の利き方だ。山小屋に帰りたいよ。 Singkat cerita, setelah kita diperlihatkan tingkah aneh Cyril sewaktu dia memeriksa hasil kerja Monica yang sangat sempurna, ekspresi dan sorot matanya berubah seketika seolah dia tak ingat dengan apa yang baru aja ia lakukan. Keesokan harinya, napak sini menampilkan adegan gimmick bangsawan egoisnya si Isabel. あなたみたいな我が家の恥さらしが生徒会役員だなんてどういうことですの？さあ白状なさい。一体どうやって殿下に取り入ったのかを。何なのその反抗的な目は。まだ分かっていないようね。悪役令嬢的にはこんなところかしら。さすがイザベルお嬢様。 Seperti sebelumnya, setelah bergimik ala-ala sinetron receh, Monica pun khawatir cangkir bakalan habis kalau terus dibanting kayak tadi. Loh, belum tahu aja nih anak. Orang si Isabel sama Agatha repot-repot bawa sekoper penuh cangkir yang emang udah mau pecah kok. Sumpah niat banget sih ini anjir. Setelah mengucapkan selamat pada idolanya, Isabel yang merasa gaya rambut Monica terlihat sangat kawaii, meminta Agatha untuk menatakan agar mirip dengannya. Tentu itu nggak bisa dilakukan dong ya, karena mana ada pembuli yang nyamain gaya rambutnya sama korban buliannya. Biarpun begitu, Agatha berniat menatakannya saat liburan nanti. Singkat waktu, pengangkatan Monica menjadi bendahara OSIS sudah beredar ke penjuru akademi. Dan jelas banyak orang dengki karena hal tersebut. Gak lama kemudian Lana datang buat nanyain juga tentang hal tersebut. Tapi karena tahu Monica sendiri tengah tertekan, ditambah dengan kejadian di tangga kemarin, membuatnya mengubah topik dengan menanyakan keadaannya. Kega, shite nai desu. ほら、髪ほどけてきてる。仕方ないから今日も私が髪を編んであげるわよ。Kemudian scene beralih ke OSIS yang tengah melakukan tugas mereka masing-masing. Di tengah Elliot dan Cyril yang sama-sama memperhatikan Monica, Pangeran Felix meminta Cyril untuk mengajarkan Monica tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang bendahara. Adapun alasannya meminta Cyril nggak lain karena sebelum dia menjadi wakil ketua OSIS, Cyril adalah seorang bendahara.
Awalnya si Monica enggan dan lebih memilih Nell yang terlihat sepantaran umur dan tingginya, tapi sayangnya Felix tetap meminta Cyril untuk melakukannya. Di sore harinya nampak Monica yang tengah diajari oleh Cyril. Melihat Monica yang bersin, dengan sigap pria ini langsung membuka jendela serta memberikan sebuah shawl padanya. Setelah itu, di tengah Cyril yang sedang fokus sembari memainkan bros di dadanya, Monica menyadari udara dingin di sekitarnya berasal dari energi sihir Cyril yang merembes kemana-mana. Di saat Monica yang diberitahu revisi kemarin harus diserahkan pada Pak Victor, aka Victor Thornley, untuk diperiksa, Monica pun meminta maaf karena ia malah menambah kerjaan OSIS. Jelas permintaan maaf barusan dianggap tidak berguna, karena apa yang Monica lakukan kemarin adalah hal yang sangat-sangat penting. Cyril juga mengingatkannya bahwa Monica telah berhasil membuat Pangeran Felix mengakui bakatnya. Oleh karena itulah seharusnya dia bangga dengan hasil kerjanya yang sangat sempurna itu. どうしても自分を誇りに思うことできないんです。あなたは僕のことなんて内心見下していたんでしょう。 Ekspresi dan jawaban Monica barusan membuat Cyril mengambil sebuah buku sembari memberitahukan bahwa dirinya ini sangat membenci kata tidak bisa. Selain itu, ternyata dia juga telah menyelidiki kasus di tangga kemarin dan berhasil mendapat informasi konkret dari semua siswa yang menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan, dia juga telah memperingati Caroline Simon untuk menuliskan surat permintaan maaf. Terlepas dari itu semua, dia lebih kesal karena Monica yang kemarin sempat menutupi kebenaran dan membuatnya jadi harus melakukan hal semerepotkan itu. Mendengar hal tersebut, sontak Monica pun terkejut karena tak menyangka ada tipe bangsawan sepertinya. 声が小さい。ハキハキ喋らんか。誰がスタッカートを聞かせろと言った。 Di malam harinya lagi-lagi kita semua diperlihatkan sikap aneh Cyril yang selalu saja tiba-tiba. Entah apa yang terjadi sebenarnya, tapi begitu dia teringat harus memberikan laporan keuangan ini ke Pak Victor, langkahnya terhenti seolah merasakan sesuatu yang janggal. Sonri Kyoyu ni. Di malam harinya nampak Nero yang keganggu sama burung yang masuk ke dalam kamar. Dan ternyata burung itu adalah Rin yang datang untuk menyampaikan hal yang sangat penting dari tuannya. 私、ルイス・ミラーはこの度パパになります。 Oh, si anjing penting amat sumpah. Setelah menyampaikan topik utama yang seriusan gak penting banget, Rin menyerahkan sepucuk surat dari Louis yang isinya meminta Monica untuk menuliskan hal yang penting di kertas ini lalu diserahkan lagi ke Rin untuk diteruskan padanya. Gak lama berselang, Monica diberitahu adanya energi magis elemen es abnormal di belakang asrama putra. Kemudian kita pun diperlihatkan Cyril yang sepertinya telah mengetahui dalang dibalik tindakan korupsi yang terjadi tengah berusaha menuju tempat si pelaku. Akan tetapi ingatan yang seolah terganggu oleh sesuatu membuatnya jadi tak bisa mempertahankan energi sihir dalam tubuhnya. Setibanya Rin, Monica, dan juga Nero, mereka menyadari Cyril yang sepertinya mengalami sindrom serapan sihir berlebih, di mana hal tersebut akan membuat si pengidap tidak akan berhenti menyerap energi magis. Monica menambahkan biasanya pengidap sindrom ini akan menggunakan alat sihir untuk mengendalikannya. Dan di saat itulah dia teringat dengan Cyril yang sempat memainkan sebuah bros di dadanya. Setelah Rin memastikan bros itu adalah sumber masalahnya, Nero langsung maju untuk melepaskannya. Setelah mengetahui bros itu pastilah benda berharga bagi Cyril, Monica terlihat menggunakan tudungnya dan maju untuk menghentikannya.
Dalam kondisi setengah sadar, Cyril bersumpah tidak akan pernah menyerahkan bros pemberian sang ayah pada siapapun. あの威力の標準が一瞬で。しかもあの人間に防御血管を張って肉体を保護している。たった一人でこれだけの魔術を使っているのだとしたら、認めてもらった。それはもう。 Di tengah keduanya yang akan adu ulti, Cyril teringat kembali dengan mendiang ayahnya dan sepertinya sangat ingin diakui olehnya. Lalu, yang terjadi? Sesaat sebelum kehilangan kesadaran, Cyril berhayal melihat sang ibu dan bertanya-tanya kenapa ibunya itu tidak mau mengakui dirinya. Scene lalu menampilkan masa lalunya pasca meninggalnya sang ayah, di mana ternyata ayahnya itu adalah seorang marquis yang gagal, kerjaannya cuma kobam-kobam dan seringkali kasar pada istrinya sendiri. Hingga pada suatu hari, Cyril yang diadopsi oleh keluarga Marquis High-Own berharap itu akan membuat sang ibu bahagia. Tapi ternyata... あなたはやっぱりあの人の貴族の子なんだわ。私は認めてもらわなければならない。もっともっと努力して、養子にしてくれたハイオーン公爵のためにも。 Setelah ia setengah sadar, Cyril yang belum menyadari siapakah sosok di hadapannya memintanya untuk mengembalikan brosnya. Begitu diserahkan, Cyril kembali kehilangan kesadarannya. Gak lama kemudian, Rin datang memuji tindakan Monica tadi. Monica sendiri yakin Cyril tidak akan kenapa-napa lagi karena tadi ia telah menambahkan formula sihir pelindung ke dalam brosnya itu. Setelahnya, Monica teringat dengan beberapa hal yang saling berkaitan. Mulai dari tindakan korupsi Aaron serta sikap abnormalnya, reaksi berlebih Selma saat terbukti bersalah, dan yang terakhir ialah energi magis Cyril yang lepas kendali. Mengingat semua itu, Nero pun diminta melindungi Cyril sementara waktu. Setelah Rin menanyakan tujuan mereka, Monica ngasih tahu apa yang dialami oleh Cyril tadi lebih ke arah gejala keracunan energi magis akibat dari sihir intervensi mental. Dan ternyata semua petunjuk yang Monica miliki membawanya menemui Profesor Victor Thornley yang dicurigai hendak menukar dokumen yang telah direvisi olehnya kemarin. Monica merasa itu nggak ada gunanya karena ia masih ingat dengan jelas detail angka di dokumen itu secara menyeluruh. Setelah menjelaskan semua masalah yang terjadi bertepatan dengan Pak Victor yang menjabat sebagai pembimbing OSIS, tiba-tiba... 魔術の研究には金がいるのだよ。アステラヘルゼ、グニャダン、デメリオ、ラビオ、マル。 Mendengar rapalan sihirnya, Monica pun sadar dengan apa yang ingin dilakukan olehnya. Diam bukan berarti kalah, bergerak bukan berarti selesai masalah. Monica memilih diam ketika Pak Victor yang nampak akan menerapkan sihir intervensi mental padanya. Mendengarnya yang menganggap ini adalah sihir intervensi mental yang sempurna, jelas Monica yang tak terpengaruh sama sekali beranggapan itu jauh dari kata sempurna. Sontak Victor pun terkejut melihat Monica yang tidak terpengaruh sedikit pun. Bersamaan dengan itu, Monica bermaksud menunjukkan sihir intervensi mental yang sempurna padanya. Di tengah Victor yang terkejut melihat setiap kupu-kupu yang tercipta adalah kumpulan formula sihir, segudang pertanyaan pun muncul dalam benaknya. Tapi ketika dia yang menyadari Monica yang tidak merapalkan mantra sama sekali, barulah dia sadar siapakah sosok yang sedang dihadapinya saat ini. Hingga akhirnya...効果は24時間。あなたは
の夢を見ます。Shin lalu menampilkan Victor yang tersadar dan tak ingat dengan apa yang terjadi. Dan inilah momen ketika dia yang ingin mencuci otak Cyril dan juga memanfaatkan sang pangeran Felix. Tapi sesaat kemudian... Nande buta ga? Oi, yamero! Darega! Helena dikokok babi, astaga. Setelah Victor pingsan, nampak Monica yang panik karena semua ini melanggar kode etik seorang penyihir. Rin lalu datang menenangkan dan memintanya untuk menyerahkan masalah Victor padanya, mengatasnamakan nama tuannya. 一体どのような夢を？とっても美しい、痛烈な夢です。Beberapa hari setelahnya, kabar Victor yang telah ditahan pun sudah menyebar luas ke penjuru akademi. Di saat yang bersamaan, Monica terkejut ketika Lana yang membahas tentang Victor yang ditangkap oleh salah satu dari 7 sage agung. Untungnya aja nama penyihir pelindung alias si Luisla yang terlontar dari mulutnya. Nah, berkat Lana, kita semua jadi tahu beberapa julukan anggota 7 sage agung selain Luis dan juga Monica. Mulai dari penyihir pembaca bintang, penyihir duri, hingga penyihir artileri. Sementara itu, nampak Felix yang tengah ngobrol sama Kaori, maksudnya familiar cicaknya yang ternyata adalah sesosok roh air tingkat tinggi bernama Wildan. Setelah melaporkan sosok misterius yang membopong Cyril ke belakang asrama putra, mereka jadi penasaran dengan siapakah sosok itu sebenarnya. Lalu terungkaplah bahwa sebenarnya Felix menyadari keanehan dari asal-usul Monica Norton. Bukan hanya itu saja, pengangkatannya sebagai bendahara pun ditujukan supaya dia tahu tujuan aslinya. Tapi, meski telah membuat kunci ke ruang dokumen berharga sebagai umpan, Monica sama sekali tidak menyentuhnya. Beberapa hal sempat terlintas tentang siapakah Monica sebenarnya. Mulai dari pengawas yang dikirim oleh Duke Lockford, pengawal yang diutus oleh sang raja, bahkan sampai pembunuh bayaran. 僕の人生は次期国王が決まるまでの余生だ。ならば、少しぐらい楽しませておくれ。 Singkat cerita, di saat Monica yang mengantuk akibat terlalu banyak menggunakan mana, nampak Cyril yang datang mengambil penanya dan membiarkan Monica tidur. Tapi sewaktu dia melihat tangan mungilnya itu, Cyril jadi teringat dengan sosok yang membantunya tadi malam. Oh ya, Cyril. Mau karada wa daijoubu sou da ne. Di tengah Cyril yang gelagapan dan beralasan hanya sedang mencoba membangunkannya saja, Monica yang mensyukuri energi magis Cyril yang udah gak bocor lagi, membuatnya jadi semakin yakin dengan dugaannya tadi. Denka. Omoshiroi na. Neboke nagara kuchi dake ugoite iru. Dalam mimpi Monica, ia membayangkan tengah menuliskan laporan ke Louis dan tadi sengaja keceplosan sampai ke dunia nyata. Tapi untungnya... Dare no hanashi da! Kichinto sekinin wa tora nakute wa ikenai yo. Gokai desu! Damare komusume! Shin berpindah ke Louis yang tengah mengeluhkan soal laporan yang ditulis oleh Monica. Mau dibaca berapa kali pun ya, hanya ucapan selamat padanya lah yang terkesan bagus. Sisanya mah sama sekali nggak terprediksi olehnya. Terkhususnya nih ya, pada bagian Monica yang diangkat jadi bendahara OSIS. Setelah membakar laporan itu, Rin menanyakan alasan tuannya yang menyerahkan misi pengawalan itu pada Monica. Sebelum menjawabnya, Rin diminta untuk menebaknya. 徹夜で作った防御結界の魔道具を第二王子に送るもあっさりと壊され、怒り心頭のルイス殿は気の弱い沈黙の魔女殿に八つ当たりすることで鬱憤を晴らそうと。お前は私を何だと思っているのですか？弱い者いじめが好きな性格破綻者だと各方面より伺っております。Sungguh Matt yang sangat jujur.
Walaupun gak salah, tapi Louis tetap membantah dan meluruskan kesalahpahaman yang ada. Yang mana ketimbang suka menindas yang lemah, Louis lebih suka menindas orang yang kuat. Nah, di saat Louis yang mendengar Rin yang beranggapan Monica adalah sosok yang lemah, hal tersebut membuatnya meluruskan tentang Monica yang bukan sekedar kebetulan bisa duduk di kursi penyihir sunyi seperti sekarang ini. 面接では緊張のあまり過呼吸を起こし、真実はどうだったのやら。私は己が天才であると自負しています。ならば、結界の魔術師ルイス・ミラーが断言しましょう。あれは化け物です。 Mendengar semua itu, Rin jadi mempertanyakan apakah itu artinya Monica lebih kuat dibanding Louis. Sempat diam sesaat sebelum akhirnya Louis menjawab, "Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya." Terlepas dari Monica, Pangeran Felix juga sama aja. Yang mana jika Monica adalah monster dalam bidang sihir, maka Felix adalah monster dalam urusan perpolitikan. Gak heran jika bakat jeniusnya dalam bidang itu membuatnya digadang-gadang akan menjadi raja berikutnya. Namun, Pangeran Felix sendiri adalah pribadi yang sangat misterius. Louis merasa mereka tidak akan bisa mengecohnya jika bermain bersih. Dan itulah makna dari Louis yang lebih suka menindas orang yang kuat. Setelah mengetahui hal itu, Rin si Matt paling jujur ini berniat meralat penilaiannya terhadap tuannya. ルイス殿の評価を強い者いじめが好きな性格破綻者に訂正いたします。性格破綻者の部分も訂正なさい。ダメイド。 Scene kembali ke OSIS. Napak mereka yang sedang sangat sibuk memperbaiki perbuatan Victor selama ini. Mereka yang juga harus membangun kembali citra OSIS yang telah rusak, membuat Felix mengutus Monica untuk berkeliling dan berkenalan dengan ketua dari setiap klub yang ada. Mengetahui Monica yang akan sangat kesulitan, tanpa disangka-sangka Cyril menawarkan diri untuk ikut dengannya. Di tengah Elliot dan kawan-kawan yang terkejut, Cyril menjelaskan bahwa kinerja Monica yang sangat bagus selama ini membuatnya pantas dikenalkan sebagai bendahara baru mereka. できないなどと言うまいな。ならいい。行くぞ、ノートン会計。 I still